Sama Wadaya College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju pernapasan pada manusia. Jadi kita lihat pertama terkait dengan eh, organ-organ apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mengontrol terkait sama laju pernafasan atau frekuensi pernapasan pada manusia. Nah, di sini laju pernapasan pada manusia itu dia lebih dikontrol oleh bagian otak, yaitu lebih tepatnya pada bagian spons dan medula oblongata. Jadi di spons dan medula oblongata terdapat pusat pengatur kecepatan pernapasan dan kedalaman pernapasan, yang dimana pusat pengaturan ini pusat pengaturan di spons dan medula oblongata ini dia akan mempengaruhi pernapasan manusia. Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pernapasan manusia itu adalah pH darah. Jadi pH darah itu dia ditentukan sama kandungan dari kandungan atau kadar karbon dioksida. Jadi apabila kadar karbon dioksida ini di darah itu dia tinggi, maka akan menyebabkan penurunan pH darah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hasil dari respirasi sel yaitu karbon dioksida. Jadi apabila sel itu akan jauh lebih aktif, maka sel itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan menurunkan pH darah. Bagaimana mekanismenya nanti akan dijelaskan pada video yang lainnya. Nah, ketika pH darah itu dia menurun karena peningkatan level dari karbon dioksida pada jaringan, misalnya karena adanya exercise, adanya latihan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, maka dia pH yang rendah ini dia akan menyebabkan pH cairan cerebrospinal di otak juga akan rendah gitu. Nah, rendahnya cairan cerebrospinal ini akan menginduksikan pusat pernafasan yaitu di spons dan medula oblongata untuk meningkatkan irama pernapasan, meningkatkan laju pernapasan dan kedalaman dari pernapasan. Selain itu, penurunan pH ini dia akan ada sensor di jantung gitu. Jadi di pembuluh karotid, korona arteri di jantung yang dekat sama aorta itu terdapat sensor yang mengetahui penurunan pH darah. Nah, dia juga akan memberitahukan kepada otak yaitu di spons dan medula oblongata bahwa terjadinya penurunan pH darah. Nah, akibatnya medula oblongata dan juga spons sebagai pusat sentra pernapasan dia akan meningkatkan laju pernapasan dan juga laju uh, kedalaman pernapasan gitu. Akibatnya karena laju pernapasan ini dia meningkat, maka karbon dioksida yang dihasilkan sebagai respirasi dari sel itu dia akan keluar dari tubuh gitu. Nah, karena karbon dioksida ini keluar dari tubuh dan tubuhnya juga akan dengan segera mengikat oksigen, sehingga dia akan membuat pH darah kembali ke normal. Jadi kontrol dari pernapasan ini sebenarnya adalah kondisi dari pH darah. Penurunan pH darah dia akan meningkatkan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Nah, kita akan lihat kecepatan pernapasan ini juga frekuensi itu khususnya pH darah dan juga pH darah tadi dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu adalah jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin pada wanita itu dia memiliki kecepatan pernapasan itu lebih tinggi dibandingkan pria. Jadi pada wanita dia punya kecepatan pernapasan dia lebih tinggi dibandingkan kecepatan pernapasan pada pria. Hal ini disebabkan karena eh, paru-paru pada pria itu umumnya berukuran lebih besar gitu dibandingkan sama wanita. Jadi karena wanita memiliki paru-paru yang cenderung lebih kecil, maka dia akan untuk mengimbangi kebutuhan oksigen dan kebutuhan oksigen untuk
respirasi selulernya, dia membutuhkan kecepatan pernapasan yang lebih tinggi karena paru-parunya yang relatif lebih kecil dibandingkan sama pria. Sedangkan kalau berhubung umur bayi ataupun balita itu memiliki balita itu masih dalam pertumbuhan, dimana itu kan dia butuh gitu untuk banyak oksigen gitu, banyak oksigen yang dia butuhkan untuk pertumbuhan dia, untuk metabolisme selulernya dia. Oleh karena itu pada tahapan bayi dan balita dia memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, kalau suhu tubuh ini berkaitan sama asosiasi oksigen dengan hemoglobin. Nanti kita akan lihat juga pada video yang lainnya, di mana apabila terjadinya peningkatan suhu tubuh, maka dia akan menyebabkan hemoglobin ini akan melepaskan oksigen ke jaringan gitu, sehingga jaringan akan mendapatkan suplai oksigen dan jaringan akan lebih aktif untuk melakukan proses metabolismenya dia gitu dan menghasilkan karbon dioksida. Dan nah, karena karbon dioksidanya dihasilkan, karbon dioksida yang dihasilkan ini juga akan menurunkan pH darah dan menyebabkan peningkatan laju pernapasan dan juga kedalaman pernapasan. Sehingga apabila seseorang ini dia memiliki suhu tubuh yang tinggi, baik disebabkan karena aktivitasnya dia ataupun disebabkan karena demam, maka dia akan meningkatkan frekuensi pernapasan karena konsumsi oksigennya juga tentu saja akan bertambah.